Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Yunus, NIM 811423140. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aseton sebagai zat toksikan, toksikokinetik, toksikodinamik, dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Jadi, pengertian aseton adalah senyawa kimia organik yang termaksud dalam golongan keton dengan rumus kimia CH3 2CO. Aseton merupakan cairan tidak berwarna, mudah menguap, dan memiliki bau khas yang tajam. Aseton banyak digunakan sebagai pelarut industri, misalnya pada cat, plastik, kosmetik, penghapus cat kuku, serta dalam profesi farmasi. Ada 4 karakteristik utama aseton. Yang pertama ada bersifat volatile, yang kedua mudah terbakar, ketiga larut dalam air dan pelarut organik lainnya, yang keempat tidak bersifat persisten seperti dioksin, lebih cepat keluar dari tubuh. Terus sumber paparan aseton pada manusia ada 4. Yang pertama ada uap dari cat tiner dan bahan kimia industri. Kedua, penggunaan nail polish remove. Yang ketiga, lingkungan kerja industri. Dan keempat, terbentuk alami dalam tubuh saat metabolisme lemak. Selanjutnya, toksikokinetik. Toksikokinetik adalah ilmu yang mengkaji bagian tubuh menyerap, mengedarkan, mengubah, dan menganalisis suatu zat toksikan, termaksud aseton. Pada aseton, proses ini berlangsung relatif cepat karena sifatnya yang mudah menguap dan mudah larut dalam air. Aseton masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui saluran pernapasan akibat menghirup uapnya di udara. Selain itu, aseton juga dapat masuk melalui kontrol kulit dan dalam jumlah tertentu sesuai saluran pencernaan. Setelah diserap, aseton akan masuk ke dalam aliran darah dan distribusi ke seluruh tubuh. Selanjutnya, absorbsi dan distribusi. Jadi, setelah berada di dalam darah, aseton akan menyebar ke bagian organ seperti otak, hati, dan ginjal. Karena sifatnya yang mudah larut dalam air dan lemak, aseton dapat dengan cepat menembus jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan aseton dapat mencapai sistem saraf pusat dalam waktu singkat setelah paparan terjadi. Distribusi aseton di dalam tubuh tidak menyebabkan penumpukan yang signifikan karena sifatnya yang mudah dikeluarkan, namun selama masih terdapat paparan zat ini tetap dapat memberikan efek terhadap organ-organ tubuh. Selanjutnya, akumulasi dan metabolisme. Aseton tidak mengalami penumpukan dalam jumlah besar di dalam tubuh karena proses metabolisme dan ekspresinya berlangsung relatif cepat di dalam hati. Aseton metabolisme menjadi senyawa lain yang lebih sederhana dan tidak terlalu berbahaya. Selanjutnya, aseton dikeluarkan dari tubuh terutama melalui paru-paru dalam bentuk uap saat bernapas, serta sebagai melalui urin. Proses ini menyebabkan aseton memiliki waktu paru yang singkat dibandingkan dengan zat toksik lainnya yang bersifat persisten. Selanjutnya, toksikodinamik. Jadi, toksikodinamik merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana aseton bekerja sebagai racun di dalam sel dan jaringan tubuh. Tidak hanya masuk dan berada, aseton juga dapat mengganggu fungsi sel secara berlangsung. Aseton bekerja dengan mempengaruhi membran sel dan aktivitas protein di dalam sel. Selain itu, aseton juga memberikan efek pada sistem saraf pusat dan menurunkan aktivitas neura. Gangguan ini menyebabkan perubahan pada fungsi normal tubuh, terutama pada sistem saraf. Selanjutnya, efek pada tubuh. Aseton dapat menimbulkan efek jangka pendek maupun jangka panjang. Pada efek jangka pendek atau akut, seorang dapat mengalami iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan rasa mengantuk juga sering muncul, terutama pada paparan tinggi.
Sedangkan pada efek jangka panjang atau kronik, paparan aseton secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, kerusakan hati dan gagal ginjal, gangguan pernapasan, dan serta penurunan fungsi kognitif. Dampak ini biasanya terjadi pada individu yang sering terpapar pada jangka waktu lama seperti pekerja di industri kimia. Kesimpulannya, aseton merupakan zat kimia yang banyak digunakan dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Zat ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur dan mengalami proses toksikokinetik. Aseton dapat memberikan efek pada sistem saraf dan organ tubuh sehingga diperlukan pengendalian paparan untuk menjaga kesehatan. I just had to let you know you're